suasana yang sehat dan juga bersukaria. Ketemu lagi dengan Kak Keke di Sekolah Minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Kakak minta kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik semua harus duduk yang manis. Kita mulai, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Adik-adik, kita berdoa ya untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus yang di dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan buat waktu yang indah ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan Yesus hadir dengan kami. Berikanlah hati yang baik bagi kami supaya kami bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Coba sampai hari ini kita masih diberi nafas dan sampai hari ini juga kita masih beribadah kepada Tuhan. Untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Waktu
Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Kak Yudi. Pagi ini Kak Yudi akan bercerita tentang seorang panglima yang bernama Bapak Naaman. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Yudi, kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Adik-adik semua, kita berdoa yuk untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami di pagi hari ini sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yudi. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa duduk yang manis, kami bisa mendengarkan cerita dengan baik, dan biarlah firman yang boleh kami dengar bisa terambil dan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yudi. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang bagus untuk kalian, dengan judul Pelayan Perempuan Kecil Panglima Naaman. Pelayan perempuan kecil berada jauh dari rumahnya. Tuhan Allah memiliki penolong yang gembira di rumah Panglima Naaman. Pelayan kecil adalah penolong yang gembira bagi Allah. Dia membantu Panglima Naaman karena dia mengasihi Allah. Panglima dan Nyonya Naaman melihat adik-adik betapa baiknya dia. Dia bekerja dengan gembira adik-adik. Mereka melihat bahwa pelayan kecil selalu berdoa kepada Allah. Suatu hari, Nyonya Naaman sedang sedih. Jangan menangis, Nyonya Naaman. Allah pasti akan menolongmu. Panglima Naaman mengidap sakit kusta. Dia harus diasingkan. Jangan sedih, Nyonya Naaman. Panglima Naaman tersenyumlah. Pelayan kecil dapat menolong.
pergilah ke Israel, temuilah Nabi Elisa. Nabi itu dapat membuat Panglima Naaman menjadi sembuh. Lihat Panglima Naaman. Panglima Naaman adalah seorang tentara. Lihat kereta kudanya. Ayo berangkat, teriak Panglima Naaman. Selamat tinggal Nyonya Naaman. Selamat tinggal perempuan pelayan kecil. Semoga nabimu dapat menyembuhkan aku. Lalu Naaman tiba di rumah Nabi Elisa. Tetapi adik-adik, ia hanya bertemu pelayannya. Pelayan Nabi Elisa itu berkata kepada Panglima Naaman, Allah dapat menyembuhkanmu, Panglima Naaman. Kata pelayan itu, Allah dapat mentahirkanmu. Pergilah mandi, mandilah di sungai Yordan. Pergilah berendam ke dalam air sebanyak 7 kali. Jadi adik-adik, Panglima Naaman pergi ke sungai Yordan, ke air yang keruh dan berlumpur. Warnanya air itu coklat adik-adik. Lihat Panglima Naaman di dalam air yang berwarna coklat keruh tadi adik-adik. Lihat luka-luka pada tubuhnya. Panglima Naaman berendam ke dalam air 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Luka-lukanya masih ada di sana adik-adik, di sekujur tubuhnya. 1 kali lagi Panglima Naaman berendam ke dalam air. Dia masukkan tubuhnya. Ya, lihat, kulitnya sudah sembuh adik-adik. Luka-lukanya sudah hilang. Ya, Allah telah menyembuhkan Panglima Naaman adik-adik. Sekarang Panglima Naaman tahu bahwa Allah mengasihinya. Sekarang ia berdoa, terima kasih Tuhan karena telah menyembuhkanku. Terima kasih untuk pelayan kecil, seorang pelayan yang gembira. Dan saya juga bersyukur Engkau telah menolong saya dan memberikan aku penolong kecil yang gembira. Adik-adik, tahu tidak betapa bersukacitanya pelayan kecil tadi adik-adik mengetahui bahwa Panglima Naaman telah sembuh. Pelayan perempuan kecil itu membiarkan terangnya bersinar adik-adik ke sekitarnya. Dia selalu menolong sesama. Panglima Naaman juga senang melihat kesetiaannya adik-adik. Pelayan kecil itu memuji Allah senantiasa dan dia selalu berdoa. Bagaimana dengan adik-adik? Mari kita juga membiarkan terang kita bersinar di sekitar kita dan menjadi berkat agar orang lain mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian cerita Kak Yudi. Terima kasih adik-adik. Ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kakak ulangi ya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Yudi tentang Bapak Naaman yang menderita sakit kusta. Tapi berkat seorang gadis pelayan daripada Bapak Naaman sendiri yang membantu dia untuk datang kepada Raja Israel. Dan akhirnya karena Bapak Naaman sendiri juga percaya kepada Allah, makanya Bapak Naaman bisa sembuh dari sakit kustanya. Oleh sebab itu adik-adik juga di rumah harus percaya
kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita semua. Dalam masalah apapun, di sekolah, adik-adik juga pasti ditolong Tuhan Yesus. Untuk menjawab firman Tuhan tadi, kita menyanyikan lagu Peduli Itu Tanda Kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan syukur adik-adik, meletakkannya di rumah masing-masing di tempat yang sudah disediakan oleh mama papa. Setelah itu adik-adik meminta bantuan mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QR yang ada di samping kakak. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tolong berkati persembahan kami Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, keluarga kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan aktivitas yang berjudul Beritahukanlah kepada orang lain. Kakak akan mengajak kalian untuk bermain tebak tokoh Alkitab yang tadi diceritakan oleh Kak Yudi. Sudah siap? Yuk kita mulai. Aku telah ditawa dari Israel,
tetapi aku memberitahu tuanku mengenai seorang nabi Allah di Samaria. Siapakah aku? A. Naaman, B. Pelayan perempuan, atau C. Elisa. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Tadi cerita Kak Yudi, siapa yang memberitahu tuannya yang sedang sakit tentang seorang nabi di Samaria yang akan menyembuhkan dia? Ya, jawabannya betul adik-adik. Jawabannya adalah B. Pelayan perempuan. Pertanyaan kedua. Aku adalah panglima perang Raja Aram, tetapi aku sakit kusta. Siapakah aku? Siapa tadi adik-adik yang sakit kusta? A. Musa, B. Yosua, atau C. Naaman? Ya adik-adik, jawabannya adalah C. Naaman. Pertanyaan selanjutnya. Aku adalah abdi Allah yang memberitahu seorang prajurit yang berani bagaimana caranya untuk dapat disembuhkan. Siapakah aku? A. Elisa, B. Yohanes, atau C. Musa? Siapa adik-adik yang tadi menyembuhkan Naaman? Dalam cerita Kak Yudi, siapa yang masih ingat? Jawaban yang mana adik-adik? Betul adik-adik, jawabannya adalah A. Elisa. Nah, siapa yang dari tadi betul terus? Yang tiga-tiganya menjawab dengan betul? Hebat adik-adik, berarti itu tandanya kalian mendengarkan cerita Kak Yudi dengan baik. Hebat adik-adik. Nah, selanjutnya adalah kertas kosong. Tugas kalian sekarang adalah memikirkan perbuatan apa yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan imanmu. Seperti 3 tokoh tadi, artinya bahwa kamu percaya kepada Tuhan dan mau mentaati firman-Nya serta melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang di sekitarmu. Contohnya, seperti yang tadi Kak Yudi bilang, pada saat teman-teman kalian memusuhi salah seorang sahabatmu, padahal kamu tahu bahwa sahabatmu itu tidak bersalah, apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Apakah kamu akan ikut-ikutan teman-teman yang lain memusuhi dia atau tidak? Atau perbuatan lain yang bisa kalian lakukan yang menunjukkan bahwa kalian adalah anak Tuhan yang baik. Nah, tuliskan perbuatan baik kalian itu di selembar kertas yang kosong yang ada di rumah, kemudian tuliskan nama kalian di bawahnya. Oke adik-adik? Nah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak minta kita semua lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa. Setelah kakak berdoa, kita akan mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama-sama dan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman tadi kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu setia dan taat kepadamu Tuhan Yesus. Dan juga tolong kami di sekolah kami, di pendidikan kami. Tuhan bantu kami dalam belajar kami, di keluarga kami. Tuhan sertai kami. Tuntun kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit yang berbahaya. Dan biarlah kami selalu taat dan setia kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.